Sobat Vokasi, isu mengenai lingkungan hidup sedang menjadi perhatian dunia dan tertuang dalam Education for Sustainable Development. Hal ini memicu digunakannya energi listrik sebagai pengganti bahan bakar fosil untuk transportasi. Dan hal tersebut juga yang melatar belakangi diadakannya kompetisi mobil listrik Indonesia atau KMLI di Politeknik Negeri Bandung ini. Ayo ikuti perjalanan saya untuk tahu keseruannya. Jadi tahun ini kita buat 2 kategori kompetisi. Yang pertama kategori lomba, artinya mobil. Kita uji performanya. Yang kedua itu kita ajak mahasiswa untuk merancang. Tapi bukan merancang mobil balap, tapi merancang mobil penumpang atau city cars. Yang dinilai kita ada 5 kategori percepatan dan pengereman. Yang kedua itu ada kategori slalom. Yang ketiga itu daya tanjak, dan kategori yang terakhir itu endurance atau efisiensi, menguji efisiensi. Kalau tahapan penjuriannya kita ada 2 jenis seperti yang tadi saya sampaikan. Kategori lomba itu bersifat kuantitatif, apa yang ada di lapang kita ukur berdasarkan alat ukur yang ada di lapangan. Kalau yang kategori konsep desain lebih kepada mereka kan merancang kita melihat mereka bagaimana mempresentasikan hasil rancangan mereka dari 4 kategori rancangan yang konsep desain yang kita mau. Yang pertama itu desain teknologi, yang kedua itu rancang konstruksi, yang ketiga itu bisnis plan, yang keempat itu inovasi. Kategori desain ini termasuk baru karena dari KMLI 1 sampai 11 sebelumnya itu fokus kepada lomba saja, termasuk uji tanjak, kayak pengereman, slalom, endurance. Tetapi untuk kali ini kita memberikan kesempatan bagi kampus-kampus yang tidak mempunyai mobil listrik tetapi dia punya ide atau gagasan, itu dapat dituangkan dalam bentuk proposal dan dipresentasikan kepada juri. Sehingga kita memberi kesempatan bagaimana ide-ide gagasan kreativitas itu dapat dikompetisikan berupa konsep desain seperti itu. Ya, nanti ada 4 kategori yang akan kita perlombakan. Yang pertama inovasi. Itu akan diambil juara 1, 2, dan 3 berkaitan dengan bagaimana gagasan inovasi yang muncul. Kemudian yang kedua ada teknologi, bagaimana kecanggihan teknologi yang sekarang ini mobil EV electric vehicle dipakai untuk tiap kategori kompetisinya. Dan yang ketiga ada business plan, bagaimana perencanaan bisnis berskala produksi, bagaimana mahasiswa dituntut kreativitas, bagaimana tidak hanya bisa merancang dan tetapi bagaimana dijual belikan di marketplace. Dan yang terakhir adalah perancangan konstruksi, bagaimana melihat gambar teknik secara 3D, kemudian juga bagaimana pemaparan perhitungan secara mekanik setelah dilakukan presentasi seperti itu. Juga para juri akan melakukan pertanyaan atau diskusi setelah mereka selesai melakukan presentasi. Kompetisi mobil listrik Indonesia tahun ini adalah kompetisi yang ke-12. Nah, KMLI pertama kali kita selenggarakan itu pada tahun 2009 dan terus terlaksana setiap tahun sampai tahun 2019. Nah, lalu sempat terhenti selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2022 karena kita tahu bahwa kita mengalami masa pandemi COVID. Nah, jadi alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun KMLI pesertanya semakin bertambah ya. Jadi alhamdulillah partisipasi dari perguruan tinggi semakin meningkat dan KMLI ini tidak saja diperuntukkan bagi perguruan tinggi vokasi tapi juga universitas, institut dan seluruh perguruan tinggi. Ya, ada beberapa tujuan spesifik ya, tapi terutama ini kita merespon saya kira kecenderungan sekarang ketika kita ingin menggunakan alat transportasi yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien dan seterusnya. Nah, sekarang saya kira kecenderungan di dunia ini adalah bergeser kepada mobil listrik atau electric vehicle. Dan kita lihat proporsi penggunaan kendaraan listrik dari tahun ke tahun terus meningkat. Beberapa prediksi mengatakan tahun 2025 misalnya kira-kira 25% dari seluruh kendaraan itu akan berbentuk kendaraan listrik.
Ya Sobat Vokasi, kali ini saya sudah berada di lintasan kompetisi mobil listrik Indonesia, tepatnya untuk kategori percepatan dan pengereman. Dan kali ini akan ada mobil perwakilan dari Politeknik Negeri Bandung yang akan melaju dan akan dinilai percepatannya di garis start dan pengeremannya di garis finish untuk jalur sejauh 30 meter. Ayo kita lihat keseruannya. 1, go! Kalau posisi saya di tim ini sebagai manajer tim yang terdiri dari 4 orang dan Polban juga mengirimkan 2 mobil, 2 tim dan manajernya dipisah. Saya sebagai yang V3. Untuk nama mobilnya PL Car, kepanjangannya Polban Electric Vehicle. Untuk spesifikasi mobilnya, wheelbase-nya 1300, wheel track-nya 1200 dengan spesifikasi motornya 2 kW dan baterainya 48 volt 40 Ah. Kalau pengerjaan kita ada 1 tim sebanyak kurang lebih 20 lebih. Berapa lamanya? Sekitar 3-6 bulan. Tantangan dan kesulitan mungkin saat merakit mobilnya. Sebelum mengikuti KML ini ada beberapa trouble yang kita alami seperti as gardan patah atau as kopelnya patah. Itu kejadiannya di H-1 dan 2, lumayan ya menguras tenaga dan pikiran juga. Untuk mobil ini dengan nama Sakera Speed dengan spesifikasi motor yaitu 2 kW dan memakai diferensial gardan dan baterai 53 volt. Dan sekarang lagi sedang booming-boomingnya tentang listrik, konversi listrik mobil atau motor. Jadi kita itu sebagai mahasiswa itu ingin ikut ambil alih bagaimana cara kita untuk meningkatkan mobil listrik ini. Ini untuk perancangan dan perakitan kita mulai 2 bulan yang lalu, Bu. Jadi kita koordinasi dengan seluruh tim, kita desain, kita konsep, terus kita memakai motor apa, spesifikasi yang bagaimana, kita samakan dengan regulasi yang ada, baru kita mulai pengerjaan. Meningkatkan mobil listrik ini, kan melihat di luar sana banyak-banyak mobil bensin atau mobil gasolin atau diesel yang dapat menyebabkan polusi udara gitu. Jadi kita ikut ambil alih, ikut riset bagaimana kita dapat membantu masyarakat dalam mengkonversi mobil bensin atau gasolin bisa menjadi mobil listrik. Kami di sini mengikuti sebuah kategori konsep desain pada lomba kali ini. Kami menggunakan sebuah desain bernama Basusena. Ini merupakan sebuah konsep yang telah kami desain, di mana terdapat tampilan sendiri dari hasil tim kami sendiri, di mana mobil Basusena ini kami rancang merupakan sebuah mobil hemat energi yang tentunya ini didesain memiliki 4 penumpang dan ini merupakan sebuah mobil listrik yang memiliki banyak keunggulan tentunya di dalamnya seperti itu. Untuk yang mendesain sendiri di sini terdapat 3 orang, di mana di tim Yacaran dan Universitas Gadjah Mada itu terdapat divisi engineering design. Jadi untuk pengerjaannya sendiri sekitar 1 sampai dengan 2 bulan seperti itu. Dan dari jurusan Departemen Teknik Mesin atau Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Mungkin tantangannya adalah karena mungkin beberapa komponen yang mungkin sulit untuk dibuat, jadi mungkin ada beberapa kali perhitungan-perhitungan yang salah, tetapi karena hasil usaha akhirnya desainnya juga bisa selesai. Ya Sobat Vokasi, kita sudah sampai di hari terakhir KMLI, Kompetisi Mobil Listrik Indonesia. Dan semua mobil-mobil yang kemarin dipertandingkan sudah dipamerkan di sini di Pendopo Politeknik Negeri Bandung. Sebentar lagi akan diumumkan pemenangnya dan saya nggak sabar pengen tahu siapa aja pemenangnya. Oke, sekian Sobat Vokasi, sampai jumpa di KMLI tahun 2024. Dah.
Vokasi kuat.